Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Priantini dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, akan menjelaskan mengenai sistem informasi pemasaran. Jadi yang pertama adalah apa sih definisi dari sistem informasi pemasaran itu? Jadi sistem informasi pemasaran itu adalah sistem yang digunakan oleh suatu perusahaan buat ngumpulin, mengolah, dan menyebarkan informasi tentang pasar supaya bisa bantu dalam ngambil keputusan pemasaran. Apa saja sih yang bisa dikumpulkan oleh sistem informasi pemasaran ini? Yang pertama adalah data pelanggan, yang kedua tren pasar, yang ketiga aktivitas pesaing, dan yang terakhir adalah hasil penjualan. Jadi intinya sistem informasi pemasaran ini bisa dibilang juga sebagai alat bantu buat ngasih info yang dibutuhkan perusahaan biar bisa jualan lebih tepat dan efektif. Seperti yang telah dijelaskan di atas, sistem informasi pemasaran membantu kita untuk menciptakan strategi baru dalam pemasaran. Sistem informasi pemasaran ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ialah perusahaan dapat dengan mudah mengkontrol perkembangan bisnis sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi dilakukan oleh pegawai perusahaan. Yang kedua adalah berbagai informasi yang disimpan perusahaan dapat dengan mudah ditemukan dan minimalisir terjadinya kesalahan pada data sehingga dapat segera diatasi ketika kesalahan tersebut masuk. Yang ketiga adalah perusahaan dapat menciptakan pemasarannya lebih efektif dan efisiensi karena manajemen waktu yang baik dan pemasaran. Berbagai fungsi sistem tersebut mengidentifikasi bahwa manajemen perusahaan akan sangat terbantu dalam kegiatan pemasaran, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun berikutnya yakni jenis-jenis sistem informasi pemasaran. Sebagaimana yang terlampir, pertama yakni marketing intelijen atau intelijensi pemasaran, berfungsi sebagai telinga dan mata dari perusahaan. Secara definitif, intelijensi pemasaran merupakan prosedur dan sumber daya yang digunakan oleh manajer sebagai informasi harian mengenai perkembangan yang relevan di lingkungan pemasaran. Adapun cara kerjanya yakni dari pemantauan kompetitor, pemantauan terhadap tren di pasar, kebijakan pemerintah, gaya hidup masyarakat, dan sejenisnya. Untuk kemudian data-data ini akan dijadikan acuan bagi perusahaan untuk mengantisipasi peluang maupun ancaman di masa yang akan datang. Yang nomor 2 yakni internal marketing information atau informasi pemasaran internal. Secara definitif, yakni berarti data yang dikumpulkan dari laporan internal perusahaan, terdiri dari mencakup siklus pesanan ke pembayaran, laporan penjualan, tingkat persediaan, piutang, data pelanggan yang sudah ada. Sebagaimana minimarket yang mudah kita temui, di situ terdapat aplikasi yang hanya digunakan secara eksklusif oleh pihak minimarket itu sendiri. Sebagai contoh, aplikasi yang digunakan oleh Alfamart maupun Indomaret, tiap kali pencatatan penjualan akan dikumpulkan dan akan direkap pada tiap akhir bulan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi secara berkala. Terakhir yakni marketing communication ialah informasi yang dikelola untuk menjangkau target pasar. Secara definitif, sistem yang mengatur penyebaran informasi dari perusahaan kepada publik atau calon konsumen. Hal ini mencakup dari AdSense maupun pemasangan iklan, baik secara digital maupun secara fisik di kehidupan sehari-hari kita. Adapun tujuannya yakni untuk memperkenalkan atau mengedukasikan terkait kualitas maupun harga yang ditarif untuk produk tersebut, baik berupa barang maupun jasa, kepada calon konsumen maupun konsumen yang sudah menjadi langganan. Baik, selanjutnya yaitu komponen dan model sistem informasi pemasaran. Nah, mari kita bedah isi slide ini. Intinya, slide ini lagi ngebahas gimana sebuah perusahaan mengelola
data jadi strategi jualan lewat sistem informasi pemasaran atau SIP. Nah, poin-poin penjelasannya yaitu yang pertama yaitu komponen input pemasaran atau sumber data. Nah, proses ngumpulin bahan, isinya data internal perusahaan, info soal kompetitor sama hasil survei pasar. Nah, yang kedua yaitu komponen output pemasaran atau strategi. Nah, proses penyajian hasil olahan data jadi strategi nyata buat nentuin produk, harga, tempat jualan, dan promosi. Yang ketiga yaitu contoh implementasi sistem praktek lapangan. Contohnya pakai sistem CRM buat jaga loyalitas pelanggan atau aplikasi pemantau grafik penjualan biar bisa ambil keputusan cepat. Nah, intinya poin-poin di slide ini ngejelasin alur dari mana data didapat atau input dikelola buat nentuin strategi jualan, output, dan gimana praktiknya di lapangan implementasi. Terima kasih. Oke, lanjut kesimpulan. Saya di sini akan menyimpulkan materi yang dijelaskan oleh anak-anak. Sistem informasi pemasaran adalah komponen penting dalam mendukung kegiatan pemasaran suatu perusahaan melalui pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian informasi. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan konsumen, menganalisis kondisi, serta merumuskan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Sistem informasi pemasaran terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu sistem pencatatan internal, sistem intelijen pemasaran, dan sistem analisis pemasaran. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemasaran juga memberikan banyak keuntungan seperti peningkatan kecepatan akses serta kemampuan dalam memprediksi tren pasar. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi pemasaran yang baik dapat meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Dengan demikian, menurut saya bahwa sistem informasi pemasaran memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang keberhasilan strategi pemasaran dan pencapaian tujuan perusahaan.